Halo, Sobat Art. Kali ini di Next Art, kita kedatangan tamu dari jauh nih ya, namanya Ivan Suwadi. Dia salah satu dari next artist kita ya. Kita sebutnya next artist karena Ivan Suwadi ini sudah menjadi salah satu artis di bawah naungannya nextart.id. Nah, ini spesial nih di Next Us kali ini kita akan ngobrolin karir musiknya seorang Ivan Suwadi. Gimana kabarnya Mas Ivan? Alhamdulillah baik, Baik sehat. ya, Ya. sehat. Mas Ivan eh, terakhir dengar kabar katanya sakit. Sekarang sudah sehat kan ya? Udah Ya, bugar lagi kan ya, alhamdulillah. Mas? Ya, kemarin itu sekitar hampir seminggu pilek batuk flu, cuman agak parah sampai dirawat di rumah Oh, sakit. ya ampun. Jangan tipes. Oh, gejala tipes berarti kecapean tuh, Mas. Sekarang udah baik, Memang sehat. lagi banyak project ya? Enggak juga sih, cuman ada beberapa, cuman memang waktunya aja yang kurang sama cuaca, mungkin kurang istirahat juga. Jadi akhirnya ya seperti itu. Hmm, oke. Mas, sebelum kita berbicara lebih panjang mengenai karirnya Mas Ivan, cerita dulu dong mengenai Mas Ivan ini siapa sih gitu. Jadi supaya Sobat Art kan tahu ya backgroundnya dari Mas Ivan gitu loh, profesinya, kesehariannya seperti apa. Silakan Mas. Oh iya, terima kasih. Mungkin saya adalah sosok seorang yang suka musik, senang bermusik, terus mencoba mengkrit bagaimana caranya untuk membuat musik, melihat dan eh, mencari beberapa konsep atau eh, visual yang ada di musik itu yang mungkin menarik saya untuk lebih mau lagi masuk ke dalam. Contohnya, saya itu senang sebenarnya sama musik daerah, khususnya lagu daerah ya. Akan tetapi sebagai seseorang yang menikmati lagu daerah itu di mana saja, terkhusus untuk seluruh Indonesia ya. Konsep lagu daerah ini menjadi salah satu hal yang menarik perhatian saya karena kita sebagai formalnya sebagai putra daerah kadang bahkan sampai melupakan lagu daerah kita itu sendiri seperti apa. Jadi menurut saya lagu daerah itu adalah salah satu hal yang menjadi identitas dari daerah itu sendiri, selain budaya adat istiadat, yang menjadi salah satu identitas daerah itu sebenarnya lagu daerah itu sendiri. Jadi sebagai milenials, untuk menikmati lagu daerah itu dengan konsep dengan packingan dari lagu daerah itu yang bisa kita bilang kurang packing dengan baik, produknya kurang bagus lah istilahnya, karena produk dari lagu daerah itu kan sekitar 90-an Mbak, dari 80-an. Jadi kita sebagai orang yang 2000-an itu sebenarnya senang dengan lagu daerah, tapi packingan dari musiknya itu sendiri yang membuat kita sebenarnya kurang seret dari lagu daerah. Dari situlah yang membuat saya mengkreat lagu daerah ini, terkhusus untuk lagu daerah Sulawesi Selatan, membuat jadi satu konten itu saya upload di YouTube dan banyak yang suka. Itu terus menerus saya lakukan dan menjadikan saya kemudian bertemu dengan seorang Putri itu sebagai vokal dari yang saya temani kolaborasi, membawa saya ketemu sama Putri terus sampai manggung. Alhamdulillah beberapa hari ini dengan karya-karya yang mungkin masih kita bilang awal, masih berproses, masih belajar juga ya sampai hari ini. Itu aja sih kefokusan saya mungkin kalau dalam dunia musik.
masih berproses sampai hari ini, masih belajar sampai hari ini. Ya itu aja sih mungkin. Kalau kegiatan lain ya ada kerjaan, tapi menurut saya itu tidak terlalu penting. Cuman kalau dalam karir musik sampai hari ini masih berproses dan masih belajar. Hmm. Itu mungkin. Kalau belajar sih memang tidak pernah berhenti ya Mas ya. Selama kita masih hidup kayaknya proses belajarnya terus tuh. Karena selalu akan ada perubahan-perubahan kan yang kita perlu adaptasi. Betul, Kak. Nah, tadi kan Mas Ivan nyebutin Sulawesi Selatan. Apakah memang mau fokusnya di lagu-lagu Sulawesi Selatan aja atau gimana sih, Mas? Sebenarnya sih enggak juga. Maksudnya sih saya maunya untuk seluruh daerah sih. Akan tetapi karena saya menyadari kemampuan pengetahuan saya tentang musik daerah itu masih sangat minim, jadi sampai hari ini masih belajar, masih mengulik. Ada sih beberapa proyek yang akan kita coba, walaupun itu bukan dari Sulawesi Selatan, tapi masih Indonesia Timur, kayak Sulawesi Tengah, kayak Sulawesi Utara, Papua, dan lain-lain, Maluku, itu kita coba. Karena jujur Mbak, saya gini sebenarnya, saya sebagai, anggaplah bukan mengkulturkan, tapi saya sebagai orang dari Indonesia Timur, bagian timur, itu saya agak iri dengan mbak-mbak yang ada di Jawa, karena menurut saya di Jawa itu salah satu tradisi atau lagu-lagu daerah yang mulai terangkat kembali itu sudah mulai kelihatan untuk daerah Jawa. Kalau kita di Sulawesi itu masih sangat minim, Kak. Bahkan untuk sekarang ini menurut saya orang-orang saja yang tahu tentang lagu daerah itu masih ketukar-tukar. Ini ada yang bilang ini lagu daerah Maluku, ada yang bilang lagu daerah Manado. Jadi untuk kita daerah sendiri kita itu sebenarnya masih sangat minim. Saya ingin sebenarnya mencoba untuk lagu-lagu daerah Jawa misalnya, Sumatera, tapi karena saya sadar pengetahuan saya masih kurang, masih sementara berproses, ada Kak. Cuman itu masih dalam proses lah. Tapi untuk kekhususan saya sekarang itu masih mencakup Indonesia Timur, untuk seluruh daerah Indonesia Timur, gitu kan. Isinya oke nih. Saya setuju banget kalau misalkan musik yang masih minim, yang belum tersorot itu ya, perlu diekspos lebih. Setuju banget sih. Tapi sebenarnya awal mula terjun di dunia musik, kapan sih? Awal mulanya saya sih sebenarnya dari SMA itu sudah mulai band. SMA itu sudah punya band, jalan sampai kuliah. Kuliah saya kan juga salah satu mahasiswa di Fakultas Seni. Jadi untuk musik itu sendiri mungkin jalan, tapi nggak sampai kayak mau bikin video, mau bikin musiknya. Untuk sebagai manggung-manggung saja mungkin iya. Tapi jalan semakin hari semakin jalan, saya lihat harusnya musik ini bisa jadi satu konsep branded, dalam artian menurut saya musik itu bukan hanya tentang bagaimana kita menciptakan musik, orang penikmat kita dengar bla bla, enggak, tapi bagaimana kita menciptakan karakter dari musik itu sendiri. Itulah yang mulai saya angkat dari lagu daerah itu sendiri, channel segala dan promo keluar daerah itu pas lagu daerah itu, Kak. Mungkin sekitar 2000 tahunnya ya, 2017-an lah. Baru sih, Kak. Termasuk baru ya. Tapi dari perjalanan karirnya itu menemukan hambatannya apa sih gitu, yang kan ini mau mengangkat misi ya, kita kan punya misi ya. Kita mau mengangkat lagu-lagu yang istilahnya masih minoritas nih, yang belum banyak terekspos. Nah, rintangannya selain tadi Mas Ivan juga masih harus belajar, tapi ada nggak sih di lapangan yang menjadi kayak hambatan gitu, yang harusnya mungkin ini bisa diolah seperti ini, tapi ternyata nggak bisa gitu. Ada nggak sih, Mas? Ada banyak sih, Mbak. Kalau bisa saya jujur itu ada banyak sekali, termasuk kita kan, saya nggak tahu ya, kita kan di tiap kultur dari daerah itu sendiri sebenarnya punya sakralitas yang
yang itu turun-temurun di bawah bahwasanya sakralitas. Contoh lah, eh, musik, instrumen dari daerah itu sendiri. Misalnya, contohnya, misalnya gamelan. Gamelan itu kan kalau kita dengar kata gamelan, orang bakal bilang bahwa gamelan itu asalnya, kulturnya itu dari Jawa, Jawa, Bali. Jadi ketika misalnya salah satu instrumen ini, misalnya lah, contoh kasusnya nih, Mbak ya, saya angkat salah satu lagu daerah Maluku misalnya, saya angkat lagu daerah Maluku, saya masukin tuh gamelan di situ, saya masukin gamelan. Ah, salah satu masalahnya, orang bakal komen, orang bakal bilang, ini kan lagu daerah Maluku, kenapa mesti ada gamelan? Kenapa mesti ada instrumen yang tidak sesuai dengan lagu daerah Maluku? Padahal kan itu setiap saya membuat musik itu, saya tidak pernah memikirkan bahwa misalnya lagu daerah Makassar, instrumen daerahnya apa? Saya hanya fokus di daerah itu, enggak. Tapi yang di kepala saya setiap membuat lagu daerah adalah instrumen Nusantara. Jadi apapun yang berkaitan dengan instrumen Nusantara itu yang saya coba kolaboratifkan. Jadi istilahnya kita tetap mengkerucutkan lagu itu dengan sisi instrumen dari daerah itu sendiri, tapi itu tidak membatasi saya untuk mencoba mengulik dari konsep instrumen lainnya. Kayak gitu, Mbak. Jadi misalnya kita lagu daerah ini terus kita pakai instrumen ini, orang netizen bilang nggak nyambung, bla bla bla. Itu aja sih, maksudnya ke apa sih istilahnya, ke budaya, bukan ke budaya juga sih, orang maunya dibilang bahwasanya sakralitas dari budaya itu sendiri tinggi, tapi mereka nggak tahu bahwasanya yang dimaksud dengan sakralitas budaya itu seperti apa. Itu aja sih, Mbak, maksudnya seperti itu. Terus lalu menghadapi permasalahan-permasalahan itu yang orang bilang, oh ini jadinya nggak benar-benar murni gitu ya. Nah itu gimana tuh Mas Ivan untuk penjelasannya? Saya sih gini, kayak misalnya contoh kemarin ada salah satu lagu Sulawesi Barat, judulnya itu Tengang-Tengang Lopi. Lagu ini kan terus saya kembali mencari atau mengulik dari musik tradisional yang ada di Sulawesi Barat. Ada di situ salah satu instrumen yang hampir sama sebenarnya dengan marimba secara bunyi. Terus bunyi ini, jadi saya kreasikan bunyi ini tetap menggunakan instrumen itu, tapi untuk mengangkat supaya kedengarannya lebih tajam, maka saya gunakan marimba. Jadi instrumen marimba saya kasih masuk. Terus saya pakai di intronya, saya pakai gamelan. Terus orang komen, ini kok lagu daerah Sulawesi Barat, tapi secara musik Jawa. Jadi jawaban saya adalah, ya saya bikin bagaimana caranya lagu daerah Sulawesi Barat orang Jawa juga mendengar. Iya, betul. Saya jawabnya sih gitu, untuk pembelaan aja sih sebenarnya. Tapi mereka oke-oke aja tuh Mas. Oke aja, Oke ya. Ada yang komen bilang, wah ini bagus sih, maksudnya masih orang ada yang paham bahwasannya saya menggunakan instrumen Nusantara. Jadi dia pahamnya, oh lagu daerah Sulawesi Barat dengan konsep instrumen. Ada juga yang bilang ini bagus. Itu aja sih, ada beberapa aja yang bilang kenapa mesti, ya paham lah maksudnya bagi kayak gimana. Jadi karena kultur atau budaya kita itu kan sangat sensitif. Jadi kalau sedikit keselewa aja pasti kita dihajar. Tapi menurut saya itulah yang harus diubah sebenarnya menurut saya. Mengkotak-kotakan itu ya sebenarnya harus diubah. Tapi memang benar sih, kalau misalkan contoh ya, dibikin segmented banget gitu ya, hanya dari misalkan dari Sulawesi Selatan, hanya dari Sulawesi Selatan aja nih yang bisa nikmatin. Sayang kan, padahal musik itu sebenarnya bisa jadi universal yang mungkin dari pulau-pulau lain gitu ya, dari istilahnya kultur Indonesia bagian lain gitu ya, juga bisa nikmatin kan gitu. Sebenarnya setuju sih gitu, karena contoh kayak misalkan masuk alat musik yang saya kan orang ya, saya tinggal di Jawa ya Mas, jadi saya termasuk orang Jawa ya, Jawa Barat gitu.
mungkin di kuping saya memang lebih lebih masuk dengan ada instrumen-instrumen gamelannya gitu kan. Jadi bisa nikmatin. Jujur loh, saya udah nikmatin lagu-lagunya Mas Ivan ya, semuanya yang masuk di Nexar. Saya bilang sama teman-teman satu tim ya di Nexar, saya suka banget loh. Karena satu, saya penggemar musik elektronik dan saya setuju kalau lagu daerah itu harus diangkat Iya. karena balik lagi itu apa ya, sebuah representasi gitu ya, Indonesia ke dunia internasional. Kita harus mengenalkan nih kalau Indonesia ini kaya loh gitu. Jadi supaya orang di luar sana pun juga melihat gitu kan, nggak cuma sekedar taunya cuma Bali gitu kan, tapi musiknya pun juga bisa dinikmatin sama dunia internasional sih. Betul sekali. Nah, dari perjalanan karir itu Mas, ini kan Mas Ivan konsepnya kan lebih ke, kalau yang aku lihat ya, kayaknya kan lebih ke elektronik gitu kan. Nah, persepsi dari Mas Ivan sendiri, apakah anak-anak milenials nih memang dominannya ke musik itu? Atau gimana, Mas? Ini Elektronik. aku minta opini nih. Ya, betul. Kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang yang bikin saya agak kaget dibandingkan mungkin saya waktu masa SMA adalah sekarang itu menurut saya pendengaran anak muda itu musiknya itu sekarang nggak jelas sih Mbak, fleksibel, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Cuman untuk mempersepsikan bahwasannya elektronik adalah musik kekinian, menurut saya itu ya, elektronik itu kan sebenarnya adalah gaya musik dari, kita kasarnya dari barat lah, gaya musik dari barat. Tapi kenapa gaya musik elektronik ini bisa menjadi apa istilahnya, bisa menjadi universal dari segala musik, karena elektronik ini bisa masuk ke seluruh musik kan. Misalnya elektronik bisa nyatu sama keroncong. Tidak semua genre musik itu bisa masuk sama keroncong, belum tentu. Ya, Jadi betul. apa elektronik menjadi salah satu pengaruh yang besar menurut saya untuk milenial. Kalau untuk sekarang enggak sih, belum sih, tapi untuk ke depan, karena elektronik itu adalah salah satu musik yang fleksibel, bisa slow beat, bisa hip hop beat, bisa hype beat. Jadi semua konsep musik yang elektronik itu menurut saya universal sih, bisa masuk ke segala genre. Itulah kenapa menurut saya elektronik ini untuk saat ini mungkin belum, tapi untuk kedepannya saya yakin itu akan lebih mengangkat. Kalau kita di Indonesia sih belum, tapi kalau referensi saya di luar, di barat, jadi elektronik ini sangat kekinian. Kalau di Indonesia sih menurut saya belum Sampai sejauh itu ya. ya, belum sepenuhnya. Nah, kalau menurut Mas Ivan nih, dengan seumuran-sumuran Mas Ivan ya, sesama milenial, kalau mereka ingin terjun juga ke dunia musik gitu ya, dengan kompetisi yang seperti sekarang ini gitu ya, apa sih sarannya gitu supaya mereka juga nggak bingung mesti mulai dari mana gitu? Ada nggak sih saran-saran untuk para sobat art, khususnya untuk yang seumuran dengan Mas Ivan nih, sesama milenial? Kalau saya sih maksudnya ini sharing aja, bukan karena lebih jago atau apa, yang sharing aja. Mungkin menurut saya bakat di luar sana itu banyak. Semua orang bisa bermain musik, semua orang bisa bernyanyi, memiliki vokal yang bagus, bla bla. Yang harus paling penting menurut saya adalah karakter. Karakter itu aja sih, karakter. Jadi karakter itu, ada yang bilang karakter itu ketika kita bermusik itu akan muncul dengan sendirinya. Ada juga yang karakter itu diciptakan sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana merasa bahwa saya punya skill musik, saya punya bakat musik, dengan bermusik saja itu tidak cukup, tapi bisa menggali
dan mencari atau menemukan karakter dari musik itu, dari secara musik dia sendiri itu bagaimana, dan ya itu sih, mencoba membuat karya yang beda dan baru. Karena kalau misalnya kita lihat kebanyakan orang yang muncul karena cover, itu nggak apa-apa sih, bagus juga menurut saya, tapi saya lebih respect kepada orang yang muncul dengan karakter yang baru, yang berbeda, dan karyanya sendiri. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi dia harus berani membuat karyanya sendiri dan cari karakternya yang berbeda, dan jangan takut untuk menjadikan karakter itu sebagai brandingnya untuk keluar untuk maju di musik. Menurut saya sih seperti itu. Nah, apakah partner dengan Putri sejauh ini cukup mewakilkan? Nah, karena saya berkolaborasi dengan banyak vokal, saya berkolaborasi dengan banyak orang. Yang saya pahami ternyata bahwa vokal yang bagus itu banyak, tapi vokal yang bisa masuk di IDM dan kultur atau tradisional itu sangat susah. Dan semua vokal yang pernah saya temani, Putri lah yang menurut saya bisa mewakilkan karakter yang mau yang saya dicari ya, yang sesuai. Ya, gitu. Oke. Nah, plan kedepannya untuk berpartneran sama Putri sampai kapan nih? Apakah ada plan lagi gitu, Mas? Atau mungkin nanti akan ada rencana untuk mungkin kolaborasi juga dengan penyanyi lain gitu ya, selain Putri gitu? Apakah ada plan seperti itu? Plannya sih sebenarnya saya dari Putri itu udah agak lama sih, sampai ada yang bilang, kenapa nggak bikin satu band aja sih? Kenapa nggak kasih satu nama aja sih? Saya bilang, yang kayak gitu itu banyak menurut saya, cuman saya menjadi ketika satu band yang kita angkat untuk orang kenal, agak susah lagi ketika kita ingin berkolaborasi dengan orang lain. Makanya saya bilang sama Putri, saya bawa namaku, kau bawa namamu, tapi kita satu jalan. Jadi setiap nampil kita diundangnya itu kayak satu band, Kak. Tapi saya tidak pernah mengeluarkan bahwa saya ini enggak. Kenapa? Karena dari branding yang saya bikin dari Putri, ada sisi sendirinya Ivan Soehadi, ada sisi sendirinya Putri. Jadi semua karya yang saya mau angkat itu, saya tidak mau mengangkat jadi satu nama, karena itu akan jadi akan jadi, menurut saya ya, akan jadi hal yang sangat rumit ketika kita akan bikin konsep karya yang baru. Makanya saya bilang sama Putri, kita satu band, tapi yang kita bawa adalah nama. Kayak gitu aja sih. Bagus juga sih idenya sih. Jadi kalau pakai nama band kan jadi kayak terikat ya gitu. Saat nanti mau kolaborasi dengan yang lain gitu ya, agak susah sih bawa nama band gitu kan, bukan bawa nama pribadi. Bener sih, bagus juga idenya, Mas. Makanya banyak juga yang bilang, sampai kayak saya manggung itu, sampai MC-nya itu sendiri bilang, rumit sekali Kak, kenapa nggak satu band aja? Saya bilang, kalau nggak mau Ivan Soehadi sama Putri, Ivan Putri aja udah. Jadi yang saya bawa itu adalah, saya nggak mau orang nilai yang saya bikin sama Putri bahwasanya Ivan yang kepalanya itu, saya nggak mau seperti itu. Saya mau bawa nama Putrinya juga. Saya mau bawa juga nama Ivannya. Jadi ketika ada nanti misalnya saya mau kolaborasi dengan yang lain, Putri bisa tetap masuk, nama yang kolaborasi juga bisa tetap masuk. Kayak gitu aja sih, Kak. Maksudku itu unik sih, menurutku belum ada. Ada sih kayak misalnya Enda Endresa, Kak. Oh ya, ya. Endresa. Kayak gitulah konsepnya. Jadi kita satu nama, tapi suatu saat bisa Ivan Soehadi, bisa Putri. Tapi orang bakal ketika kenal Putri, pasti akan tertarik ke Ivan Soehadi, begitupun sebaliknya. Gitu sih, Kak. Betul. Aku setuju dengan idenya, Thomas. Oke. Pengalaman di agregator, Mas. Pernah nggak sih sebelum masuk NextArt memakai agregator lain? Pernah, tapi itu saya kan kemarin punya manajer juga sih. Jadi dia ngurusin semuanya, dia ngurusin
lagu, ada beberapa lagu, tapi setelah ada sedikit masalah dengan manajer, kemarin saya tanya udah nggak bisa, makanya untuk bisa masuk itu udah ribet lagi kontaknya apa segala, makanya pengalaman yang paling buruk itu sih sampai kehilangan kontak. Dan yang saya tahu dari konsep submitnya, publikasinya, saya juga masih kurang paham juga, cuman nggak jelas lah Mbak, saya nggak tahu, saya nggak terjelaskan dengan baik. Makanya kemarin waktu ketemu Nexar itu, saya bilang, oh ini kayaknya cocok nih sebagai pemusik independen yang membuat saya kemarin sampai join ke situ karena saya terjelaskan dengan baik tentang agregator itu seperti apa itu sih, Pak. Awalnya bisa nemu Nexar dari mana, Mas? Uh, ada yang Aku inget banget tiba-tiba kan Mas Ivan DM ya gitu. Nah, pertama ngelihat Nexar dari mana? Ada yang rekomendasiin teman saya dari Jogja, tapi ada 3 nama. Iya, ada 3 nama untuk agregator yang kan saya mau coba baru nih. Kembali nama Ivan Suwadi. Ada 3 nama, dari 3 nama itu nggak tahu kenapa, karena mungkin saya terjelaskan dengan baik dengan Nexar, makanya saya DM-nya ke situ. Gitu aja sih, Kak. Itu DM-nya yang bales saya loh, Mas. Oh, iya. Dan itu sih yang bikin saya juga lebih apa sih namanya, lebih senang sama Nexar itu karena responnya cepat, respon komunikatifnya cepat. Itu Kak. Nah, sejauh ini ada ini nggak masukan mengenai kan Mas Ivan udah bergabung sama Nexart nih, gitu kan? Ada nggak sih gitu masukan-masukan untuk Nexart nih, gitu setelah udah berapa single ya Mas? 3 ya kalau nggak salah. 3. Yang masuk ya. Nah, sejauh ini gimana? Ada masukan dari Mas Ivan untuk Nexart atau mungkin ada apa gitu opini, pendapat gitu? Masukan mungkin karena jujur saya masih sangat kurang paham sekali sebenarnya tentang agregator ini seperti apa, tapi sejauh ini menurut saya Nexar ini cukup sejauh ini cukup membuat saya merasa bahwasanya saya harus kembali submit semua lagu-lagu saya itu, Mbak. Itu alasan saya nggak tahu menjelaskan bagaimana, tapi ya alasan saya kan kemarin saya coba 1 lagu dulu, terus saya coba 2 lagu, saya bilang, oh, makanya dari Nexar itu saya kembali semua lagu-lagu saya yang sudah saya upload kayak itu sih. Kalau masukan mungkin nggak tahu sih, karena nggak ada Mbak, karena mungkin saya masih kurang sekali soal yang beginian. Makanya sama yang saya temani WhatsApp, saya bilang saya serahkan semua ke kita, saya cuma cukup submit, dan yang senangnya adalah kita dipermudah, nggak ada masalah, bisa langsung kirim email, bisa langsung kan kayak biasanya kan harus kayak gini, itu saya yang bikin saya sebenarnya ketika terlalu harus dipersusah dalam, entah misalnya kan biasa kayak format lagu itu sensitif sekali, itu format mastering lagu, ketika kita uploadnya submitnya nggak bisa dan harus dipaksa, tapi dari Nexar kemarin ya udah Mas harus kirim email aja, itu sih menurutku pelayanan yang sangat maksimal dan bagus. Jadi menurut saya cukup membantu ya Mas ya. Kalau menurut saya tetap seperti itu, karena kita yang masih awam tentang agregator ini, dan pasti saya yakin banyak di luar sana yang masih awam, itu tidak apa sih namanya, tidak malu untuk bertanya, tidak malu untuk memberikan kira-kira gimana ini Mbak, kira-kira itu sih, maksudnya lebih friendly aja gitu Mbak. Kalau Nexar ya menurut saya itu sih tetap seperti itu aja sih Kak, kalau menurut saya responnya. Ya, kalau ada masukan-masukan tertentu
boleh loh kasih tahu ke kita gitu ya untuk perbaikan ke depannya. Hmm, Tinggal tinggal WhatsApp aja lah. Mas Ivan udah tahu kan kontaknya gitu ya, tinggal tinggal ngobrol aja sama orang admin kita. sejauh ini sih nggak ada. Maksudnya apapun yang mungkin kayak kemarin saya ada satu lagu yang menjadi kendala menurut saya, ya memang harusnya seperti itu. Memang nggak usah wajahnya, makanya ketika tim Nexar bilang maaf ya agar itu yang saya paham, saya bilang aman sih Mbak, karena saya paham dan mengerti soal yang seperti itu. Mengenai yang bermasalah itu sebenarnya itu regulasi di internasional sih, Mas. Jadi Iya, kita yang berusaha untuk menjelaskan ke mereka, tapi memang regulasi dari mereka tetap iya, dokumentasi itu harus ada gitu loh, supaya tidak ada permasalahan di belakangnya gitu loh. Sebenarnya sih itu aja sih. paham banget sih Kak, paham banget. Ya, kalau di Saya di internasional kan lumayan ketat ya untuk izin-izin dan harus ada dokumentasi yang ya, jelas gitu. Semuanya tertulis ditandatangani gitu. Sebenarnya sih itu sih. iya betul, aman sih Kak. Saran ini dong, Mas, untuk para musisi nih di luar sana, untuk para sobat art gitu yang nonton video call kita gitu. Mungkin Mas Ivan ingin menyampaikan sesuatu ke mereka, bebas sih Mas, apa aja sarannya. Ini yang menjadi masalah dari mungkin teman-teman juga, teman-teman saya juga sih sebenarnya yang apa istilahnya, ketika membuat sebuah karya, membuat sebuah lagu, menampilkan bakatnya, menampilkan keterampilannya seperti apa dengan lagu-lagunya yang menurutnya itu sangat bagus, ketika diupload, ketika dipublis, respon masyarakat atau respon pendengar itu minim, terkadang itu akan menjadi tolak ukur mereka bahwa ya udahlah, ini bukan jalan saya. Sebenarnya itu nggak bisa. Menurut saya lagu itu adalah aset menurut saya ya. Investasi menurut saya. Ketika lagu itu kita bikin atau karya itu kita bikin, lagu itu pasti akan punya, atau karya kita itu pasti akan punya timing dan akan punya penonton sendiri menurut saya. Jadi dia akan punya timing dan akan punya penonton sendiri. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi berapa yang akan menonton, tapi saya yakin dari beberapa yang sedikit menonton itu, pesan yang ingin disampaikan di lagu itu akan sampai menurut saya, dan punya timing itu sih. Terkadang banyak orang yang malas menunjukkan karyanya karena tidak percaya diri, karena setelah diupload misalnya banyak yang tidak suka, terus udah jatuh mental apa segala. Menurut saya itu harus dihapus, karena ya nggak ada yang instan sih, semua butuh proses. Dan jangan takut untuk memulai hal yang sedikit menonton atau responnya kurang baik, itu jadi senjata awal kita untuk bikin hal yang lebih baik lagi. Itu aja sih Mbak. Dan sebenarnya kita juga nggak pernah tahu ya, terkadang lagu yang mungkin sudah ditaruh berapa tahun kemudian tiba-tiba viral gitu kan, tiba-tiba menghasilkan uang lumayan banyak gitu. Kita nggak pernah tahu Betul, sih. betul. Saya percaya Kekuatan itu. Ya, kekuatan dunia digital ini memang kadang kita nggak pernah tahu gitu. Yang tadinya kita pikir ya udahlah iseng-iseng ya bikin lagu, masukin aja gitu kan, siapa tahu menghasilkan. Ternyata itu disukai Ya, banyak orang. betul. Itu Ya, karena dan kebanyakan mm, kita dalam membuat karya terlalu berekspektasi tinggi, jadinya itu bikin kita jatuh mental. Sebenarnya menurut saya ya bikin aja, investasi aja. Saya lagu itu menurut saya bukan investasi untuk mendapatkan uang banyak, enggak, tapi itu investasi untuk sebagai manusia sosial. Ya ketika ada orang mendengar dan merasa senang dengan lagu itu, ya alhamdulillah, udah itu aja sih. Sama itu bisa jadi kebanggaan saya ketika saya punya anak nanti. Saya punya anak, betul.
silakan putar lagu Bapak. Itu aja sih. Itu aja sih, Kak. Dan bisa jadi warisan sebenarnya saat sudah berkeluarga gitu kan. Misalkan lagu itu nantinya dilanjutkan oleh keluarga kita gitu ya, royaltinya tetap berjalan. Betul sekali, Pak. Betul. Ya, jadi gitu Sobat Art, jangan takut berkarya, tetap konsisten. Kita nggak pernah tahu sih lagu kita mungkin saat ini nggak ada apa-apanya, tapi mungkin berapa tahun kemudian tiba-tiba lagu itu jadi besar gitu kan, kita nggak pernah tahu. Intinya nggak boleh takut ya Mas ya, Betul. Harus harus tetap percaya diri. harus dicoba ya. Ya, Mas Ivan, Ya. karena durasi nih, aku berterima kasih banget Mas Ivan mau meluangkan waktu dengan kita untuk video call ya di acara Next Us, ngobrol-ngobrol. Sayangnya Mas Ivan tinggalnya jauh, jadinya nggak bisa diundang langsung ke kantornya Next Us. Oh, pasti. Tapi kalau lagi main-main ke Jakarta, dikabarin ya Mas Ivan, mungkin bisa join, bisa collab gitu ya. Mungkin ada event di Next Art yang mungkin Mas Ivan bisa partisipasi. Kita selalu open untuk kolaborasi dengan artis-artis Next Art. Kita kan besar sama-sama, Mas. Ya, Next Art ini akan menjadi besar pun juga karena artis-artis seperti Mas Ivan ini juga gitu. Terima kasih banyak loh Mas waktunya. Kita ketemu lagi ya, kita ngobrol lagi nanti berlanjut. Oke, Sobat Art, ketemu lagi nanti di Next Us berikutnya. Kita undur diri, bye-bye.